Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zamal amma ba'du. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Aki mendapat kegembiraan yang luar biasa. Kenapa? Karena tanggapan terhadap dongeng Aki yang selama ini tidak bersifat komersial karena memang materinya juga terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Namun ada kegembiraan ketika kemarin Aki mendongeng atau berpendapat, begitulah boleh seperti itu, yaitu bahwa Sunda Wiwitan itu bukan agama menurut Aki. Kemudian ada saudara Aki yang simpati, yang memberikan masukan bahwa Sunda Wiwitan itu agama. Yaitu katanya penganutnya disebut di Baduy dan Garut gitu. Seperti itu. Tidak apa-apa, perbedaan pendapat biasa, jangankan hal-hal yang bersifat tidak internasional. Yang bersifat internasional juga berpendapat pasti berbeda. Dan ini mudah-mudahan bagi Aki adalah pengalaman dan wawasan baru supaya banyak hasanah dan hikmah. Jadi perbedaan pendapat itu adalah hasanah dan hikmah. Mungkin Aki yang selama ini tidak menemukan, mungkin bisa menemukan. Karena kelas Aki itu kan kelas TK ya di dalam budaya ini. Baik, ya Aki samalah baik di dalam budaya apalagi di dalam agama. Aki itu orang yang sangat bodoh lah begitu atau te bodoh-bodoh acan. Kalau orang Sunda itu kan begitu nyebutnya te bodoh-bodoh acan. Tidak bodoh pun tidak gitu, apalagi pinter gitu. Ceritanya panjang tentang Aki berani mengatakan bukan agama. Tahun 1962 ketika Aki berumur 11 tahun, Aki sudah masuk paguyuban atau perkumpulan kesenian Hasta Nada Dunguswangi, yaitu di perkebunan Rancasuni tempat kelahiran Aki yang mengembangkan kesenian-kesenian Sunda, di antaranya adalah gending karsmen, calung, gondang, pencasilat dan lain sebagainya. Dipimpin atau dilatih oleh para budayawan-budayawan tinggi dari Bandung, dibayar oleh perkebunan. Di antaranya adalah Bapak Pepe Sapei RA. Nah, oh tentu sudah almarhum ya, Pak Pepe Sapei RA itu. Kemudian pada tahun 65-66 Aki menjadi juara ya, grup Aki maksudnya, Hasta Nada Dunguswangi ini menjadi juara gondang se-Jawa Barat, juara calung se-Jawa Barat, dan gending karsmennya muter kemana-mana. Itu pengalaman Aki. Ini cerita. Jadi wawasan Akinya beloknya ke sana nanti supaya kawan-kawan tahu. Kemudian tahun 1968 Aki pulang dari perkebunan, sudah lulus SMP pada waktu itu. Aki mengembangkan kesenian itu di daerah Cukanggenteng, Desa Aki dan Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Waktu itu susah untuk mencari orang-orang yang dikatakanlah ditunjuk begitu. Aki ditunjuk jadi ketua ranting YP. YP itu Yayasan Padalangan Kecamatan Pasir Jambu. Tentu yang namanya YP itu bukan hanya mengurus dalang, tapi mengurus seluruh budaya dan kesenian yang ada di wilayahnya. Bahkan tahun 1970 Aki tercatat sebagai pengurus Yayasan Padalangan Kabupaten Bandung, walaupun hanya sebagai anggota, begitu ya. Jadi biasalah tidak tahu apa-apa, umur Aki juga baru 19 kan waktu itu. Nah, sering Aki ikut serta diutus atas nama Kabupaten Bandung, bukan sendiri, yaitu pada pertemuan-pertemuan di tingkat provinsi Jawa Barat. Ingat, Jawa Barat waktu itu adalah terdiri dari Jawa Barat sekarang dan Banten sekarang. Jadi itu kan bersatu dari dulu ya. Jadi utusan itu datangnya dari seluruh daerah itu. Yaitu menginventarisir
mana yang masuk kategori seni, mana yang masuk kategori budaya, mana yang masuk termasuk kategori aliran kepercayaan, mana yang termasuk agama, begitu. Itu kategori-kategori yang diperbincangkan pada tahun itu. Pendek cerita gini lah. Nah, karena Aki itu juga ikut-ikutan aja, umurnya juga masih belia, sedangkan waktu itu masih ada Abah Sunaria, dari pedalangan juga Mama Suhaya Atmaja, ada Mang Amin Mang Amin Wiganda, masih ada Nanang Karba dan lain sebagainya. Aki mah belum jadi dalang waktu itu. Nah ya, atau dari budayawannya ada Kang Ading Apandi, Kang Yayat Hendrayana, terus pula generasi muda Kang Nanoma masih ada Hidayat Suryalaga, Kang Dana Sasmita, pokoknya masih komplit lah. Lupa Ki Mang Koko masih ada kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, kenapa Sunda Wiwitan tidak disebut agama? Itu ceritanya selain daripada yang lain ya. Selain daripada yang lain dibahas misalnya Tarawangsa Sumedang ya, Dogdog Lojor Sukabumi, begitu Sintren Indramayu, itu kategorinya apa? Nah, ini tentang Sunda Wiwitan ini waktu itu berbagai pendapat. Ada yang berpendapat memang agama, ada yang berpendapat tentang aliran kepercayaan, ada yang berpendapat budaya. Begitu. Aki ikut-ikutan aja belum memberikan pendapat. Nah, hanya dalam kategori menentukan agama itu Sunda Wiwitan tidak ketemu. Karena kan kalau agama itu harus ada Tuhannya, harus ada Allahnya gitu. Nah, itu siapa? Nah, pada saat itu menurut para budayawan sepuh itu tidak ketemu. Kedua, harus ada penyebarnya. Penyebarnya itu adalah nabinya lah, karena kalau dalam agama Islam itu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Begitu, itu harus ada. Yang ketiga, wilayah penyebaran. Wilayah penyebarannya kemana? Kita kan tahu sejarah Islam itu kalau dari mulai tanah Mekah itu ke Madinah, ya itu yang disebut dengan hijrah. Kemudian dari Madinah itu putranya Kangjeng Nabi Ibrahim misalnya, itu Ismail ke wilayah ini tidak ketemu. Karena apa? Karena apa yang dilakukan di Baduy itu ya sebagai pusatnya Sunda Wiwitan katanya, itu berbeda dengan kampung adat yang lain. Mohon maaf kepada penanya, Aki tidak paham Garut. Ya ritualnya. Yang Aki tahu itu adalah yang pertama ya di sana, karena besok kita bahas ya, karena ini agak panjang. Aki juga bertugas di sana 10 tahun ya di Banten itu. Kemudian dengan Kampung Naga yang ada di Tasik itu berbeda ritualnya atau aliran-alirannya dan lain sebagainya. Kemudian dengan Cipta Gelar yang ada di Sukabumi itu juga berbeda ya. Bagaimana perbedaannya ritualnya itu, malah kalau yang namanya di Cipta Gelar, Aki itu jaipong di sana ya, dengan ibu-ibu palalinter jaipongnya juga ya, jadi kepercayaannya sudah agak lumer. Walaupun di situ adalah ketua adatnya, kita tahu tahun berapa ke sana ya, baru-barulah sekitar tahun 2016 berapa gitu, 15-16 sering ke sana. Itu di sana si bapak itunya waktu istrinya juga lebih dari satu dan ada yang dari luar negeri segala. Aki juga kabita. Demikian juga Aki kan bertugas langsung ke Ciamis. Di Ciamis itu 6 tahun Aki. Nah, ada yang disebut dengan Kampung Kuta gitu ya. Di mana itu? Yaitu di Kecamatan Tambak Sari. Jadi dari Rancah, kemarin yang kita bahas tentang balai desanya, masih ke sana lagi kurang lebih 7 atau 8 km, dan dari Tambak Sari 2 km ke bawah itu adalah Kampung Kuta, kampung adat khusus ya. Itu juga ritual dan pelajarannya berbeda. Jadi ada 3 alasan tidak nyebut agama itu, karena satu, belum jelas Tuhannya siapa, yang kedua penyebarnya itu ya, penyebarnya, ketiga benang merah penyebarannya, dan yang keempat saat itu belum diakui oleh negara sebagai agama.
Nah, mungkin kategorinya pada waktu itu adalah budaya atau lebih tingginya adalah aliran kepercayaan. Itu saja dulu malam ini. Insya Allah kita besok lanjutkan lagi bahwa kenapa Aki sampai berani menyebut bahwa Sunda Wiwitan bukan agama. Ya begitu. Dan kemudian bagaimana pendapat-pendapat para ulama? Insya Allah karena Aki berlanjut mengurus ulama. Insya Allah kita besok lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.